Baik, saudara, untuk melihat lebih lanjut seperti apa kondisi terkini di lokasi kejadian dan seperti apa proses evakuasi jenazah ibu dan anak yang ditemukan berpelukan ini, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribunnews Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, mungkin bisa dijelaskan seperti apa proses evakuasi dari jenazah guru TK begitu ya yang ditemukan berpelukan dengan sang anak. Silakan. Ya baik, bisa kami jelaskan bahwasanya memang pada hari ini Jumat tanggal 25 November 2022, tim SAR gabungan kembali melakukan proses pengangkatan jasad dari TKP longsor yang berada di Jalan Raya Cipanas Puncak, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang terjadi pada hari Senin lalu. Alhasil, proses evakuasi ataupun pengangkatan jasad yang sudah dilakukan semenjak pagi hari ini membuahkan hasil. Berdasarkan data sementara yang kami terima hingga sore hari ini, penemuan jasad itu berjumlah 9 orang. Dan tadi pada pagi hari tadi, sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, 4 orang jenazah ataupun jasad yang diindikasikan merupakan rombongan TK yang menggunakan mobil dengan stiker berlogo Yayasan Al-Azhar ditemukan. Dan salah satunya itu jasad seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, proses ditemukannya jasad ini berdasarkan keterangan yang kami dapatkan di lapangan ataupun data yang berhasil kami himpun di lapangan, keempat orang ini ditemukan dalam posisi yang tidak jauh dari mobil dan dipastikan keempat orang ini terpental dari mobil yang ditumpanginya. Begitu. Begitu. Baik, kemudian Rahmat, ini tadi dikabarkan juga bahwa proses evakuasi ini mobil harus dipotong begitu. Seperti apa kondisinya saat ditemukan? Apakah tadi disampaikan sudah terlempar dari mobil begitu kan? Tapi ini ada juga informasi yang menyebutkan bahwa evakuasi harus mengharuskan untuk memotong mobil tersebut. Ini seperti apa? Baik, untuk posisi mobil memang sampai saat ini, sore hari ini, dan saat ini juga proses evakuasi dihentikan sementara antara cuaca yang kurang baik di wilayah Kabupaten Cianjur. Memang lokasinya jika dilihat dari kejauhan berdasarkan hasil visual kami, posisi mobil ini sangat jauh sekali lokasi ditemukannya, sekitar kurang lebih 30 meter dari titik awal tebingan yang longsor dan dengan ketinggian diperkirakan 90 derajat. Dan untuk proses keempat orang ini memang terpental dari mobil yang ditumpanginya. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapat pada pagi tadi, memang diperkirakan dalam mobil tersebut berjumlah 8 orang. Hal tersebut sudah diungkapkan oleh salah satu karyawan dan guru dari SMP Al-Azhar tersebut. Namun, kedelapan orang ini saat ini sudah berhasil diangkat dari material tanah longsor tersebut. Untuk proses bagaimana cara memotong, maksud kami bagaimana proses memotong dari ataupun mengeluarkan korban ini, kami masih belum mendapatkan update perihal hal tersebut. Namun berdasarkan data yang kami dapat, keempat orang ini terpental tidak jauh dari mobilnya dan salah satunya seorang ibu yang sedang memeluk erat anaknya. Begitu. Baik, berarti saat ini sudah seluruh korban yang berada di dalam mobil itu sudah ditemukan, begitu ya, Rahmat? Ya, benar. Seluruh korban yang memang dalam mobil tersebut saat ini, informasi yang kami himpun sementara, ini sudah berhasil ditemukan dan kami mewawancarai tadi sesaat proses evakuasi telah selesai. Bahkan sebelum Jumatan, sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR gabungan kembali berhasil mengangkat jasad 5 orang dari material tanah longsor dan kami mewawancarai tim SAR gabungan yang berhasil mengeluarkan jasad tersebut yang mengatakan memang jasad semua orang tersebut yang berada di dalam mobil dan berdasarkan hal itu kami menyimpulkan bahwasannya
Sore Rahmat. Baik, Rahmat bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, baik, bisa mendengar. Baik, baik. Tadi sempat terputus begitu koneksinya, mungkin bisa dijelaskan kembali, Rahmat? Ya, baik, secara data yang kami dapat di lapangan memang dari pagi tadi, awalnya tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi ataupun mengangkat jenazah yang salah satunya seorang ibu yang sedang memeluk anaknya itu berjumlah 4 orang. Maksud kami berjumlah 4 orang sekaligus. Namun tidak berselang lama, memang secara data awal yang kami pun dari kepala sekolah dan karyawan dari Yayasan Al Azhar mengatakan memang bahwa semua jasad tersebut sudah berhasil ditemukan. Namun pada saat itu ketika pukul 08.00 waktu Indonesia bagian barat, sisa keempat jasad itu masih belum terangkut. Namun sebelum Jumatan kembali kami jelaskan tim SAR gabungan berhasil mengangkat kembali jasad dari timbunan material tanah longsor, dan kami pun mewawancarai kembali tim SAR gabungan yang kebetulan melakukan proses pengangkatan dan evakuasi secara langsung, di mana sisa jasad yang berhasil diangkut sebelum sholat Jumat tersebut berada di dalam mobil. Dan kami menyimpulkan berdasarkan data tersebut, seluruh jasad yang berada di dalam mobil itu berhasil diangkut dan saat ini sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Begitu, Ratu. Rahmat, setelah seluruh jasad ada 8 jenazah begitu ya yang telah berhasil dievakuasi, kemudian seluruh jenazah ini dibawa kemana dan seperti apa tanggapan dari atau respon begitu dari keluarga para korban, Rahmat? Ya baik, Ratu, untuk informasi yang sementara yang kami himpun, keberangkatan dari jasad yang berhasil diangkat dan dievakuasi yang merupakan rombongan TK yang kebetulan mengendarai salah satu kendaraan yang berlogo Yayasan Al Azhar tersebut, langsung dilarikan ke wilayah Cianjur, tepatnya itu di RSUD Sayang. Namun untuk keterangan dari pihak keluarga, kami tidak mendapatkan hal tersebut, namun kami hanya mendapatkan pantauan dan hasil temuan kami di lokasi longsor di Jalan Raya Cipanas Puncak, Kecamatan Cipinang, Kabupaten Cianjur. Begitu, Ratu. Lalu untuk proses evakuasi hingga saat ini masih terus sempat masih diberhentikan begitu ya Rahmat. Lalu apakah nanti akan dilanjutkan kembali untuk hari ini atau diberhentikan dan akan dilanjutkan esok hari, Rahmat? Ya baik, untuk proses evakuasi hari ini, semenjak sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai saat ini pukul 16.57 waktu Indonesia bagian Barat, wilayah Kabupaten Cianjur, tepatnya di TKP longsor ini, saat ini cuacanya sedang turun hujan. Dan alhasil tim SAR gabungan pun memutuskan untuk menunda proses pencarian para korban yang tertimbun material tanah longsor. Dan perlu diketahui rekan Tribuners lain ya, saat ini kami mendapatkan data dari salah satu humas BNPB yang mengatakan bahwa di TKP ini total keseluruhan jasad yang berhasil ditemukan pada hari ini yakni berjumlah 9. Begitu, Ratu. Baik, ada 9 jenazah yang hari ini sudah ditemukan. Kemudian untuk proses evakuasi juga saat ini diberhentikan untuk sementara begitu ya. Lalu untuk kendala dari para petugas dalam melakukan proses evakuasi mungkin bisa disampaikan, Rahmat? Baik, untuk kendala dalam melakukan proses pencarian atau pengangkatan jasad yang tertimbun material tanah longsor di TKP ini, memang secara visual lokasi ini membentuk jurang dengan kedalaman sekitar 30 meter. Dan untuk kemiringannya pun diperkirakan ataupun terlihat kemiringannya itu 90 derajat. Dan hal tersebut menjadi salah satu kendala tim SAR gabungan kesulitan untuk melakukan proses pengangkatan jasad dari korban yang tertimbun material tanah longsor. Selain itu, perlu diketahui bahwasanya memang selama 5 hari ini proses pencarian dari tim SAR gabungan hanya bermodalkan alat-alat manual dan dipastikan tidak bisa menggunakan alat-alat berat. Maksud kami tidak dipastikan tidak menggunakan alat-alat berat
lantaran lokasi jasad yang tertimbun material tanah longsor ini berada di kedalaman sekitar 30 meter. Dan itu pun terjadi ketika beberapa jasad dari korban tanah longsor ini ditemukan jauh sekali dengan lokasi tebingan yang longsor. Begitu, Ratu. Kemudian Rohmat ini mengingat lokasinya yang masih berada di tebing, kemudian tadi siang juga kabarnya masih ada gempa begitu sekuat 4,1 magnitudo. Lalu lokasinya masih ada berada di tebing. Ini apakah ada imbauan-imbauan khusus begitu mengingat gempa juga masih terus terjadi, lalu kemungkinan ini masih bisa jadi longsor juga masih akan terjadi begitu. Adakah imbauan-imbauan khusus, Rohmat? Ya baik Ratu, hal tersebut memang diakui sebagai salah satu ketakutan dari tim SAR gabungan dalam melakukan proses evakuasi di tanah longsor ini. Sepanjang beberapa hari ini kami berada di lokasi longsor, memang kerap terjadi ataupun kembali terjadi gempa susulan yang memang jika dilihat berdasarkan data BMKG kekuatan cukup sangat besar. Dan adapun untuk imbauan-imbauan memang tidak ada imbauan khusus, namun pihak tim SAR gabungan mengatakan ataupun mengungkapkan akan melakukan proses pencarian dan pengangkatan jasad korban ini secara lebih maksimal. Walaupun diakui oleh tim SAR gabungan, proses pencarian korban ini tidak mudah lantaran tidak bisa menggunakan alat berat, hanya bisa menggunakan dengan menggunakan alat-alat secara manual. Begitu, Rat. Terima kasih Rohmat atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.